Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Amalia Oja Haula di D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi saya mengenai potensi bahaya dan resiko serta pengendalian resikonya di lingkungan sekitar saya. Baik, aktivitas pertama yaitu memasang keramik dengan hajat mekaniknya cangkul yang berat dan memiliki permukaan yang tajam dan gagang kayu sudah sedikit lapuk. Resikonya yaitu permukaan yang tajam dapat melukai kaki, bahkan dapat menyebabkan jari kaki berdarah apabila terkena cangkul. Dan apabila tertusuk, permukaan gagang kayu dapat menyebabkan bengkak pada tangan. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi dengan cara menghilangkan cangkul agar tidak digunakan lagi oleh pekerja. Tapi hal ini tidak dapat dilakukan karena cangkul merupakan komponen penting untuk bekerja. Yang kedua yaitu substitusi dengan cara mengganti gagang kayu dengan gagang kayu yang baru. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering apabila sulit mencari gagang kayu maka menggunakan sarung tangan. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan sosialisasi dan memberi peringatan pada pekerja apabila cangkul terasa sudah tidak layak pakai. Yang kelima yaitu APD, dengan sarung tangan agar pekerja tidak terkena kayu dan juga menggunakan sepatu agar aman saat mencangkul. Yang kedua yaitu hazard fisika, suhu panas karena paparan sinar matahari langsung. Resikonya yaitu membuat pekerja mudah dehidrasi. Resiko kanker kulit karena paparan sinar UV dan juga meningkatkan resiko heat stroke. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi dengan cara menghilangkan suhu panas dengan tidak bekerja di luar ruangan. Yang kedua yaitu substitusi, yaitu tidak dapat dilakukan karena berasal dari sinar matahari langsung. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan membuat atap sementara agar tidak terpapar sinar matahari langsung. Yang keempat yaitu administrasi dengan cara memberikan anjuran kepada pekerja untuk berteduh di sekitar jam 12 siang. Dan juga menganjurkan pekerja untuk banyak minum air putih agar terhindar dari dehidrasi. Yang kelima yaitu memakai APD dengan menggunakan pelindung kepala, baju tertutup namun ringan dan juga menyerap keringat. Hazard yang ketiga yaitu hazard fisika dengan suhu lembab dan pengap di dalam kamar mandi dengan risikonya yaitu membuat pekerja kekurangan oksigen. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan suhu yang lembab, namun tidak dapat diterapkan karena pekerja harus berada di dalam kamar mandi. Yang kedua yaitu substitusi dengan cara tidak dapat dilakukan karena sumber alami. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan cara menggunakan kipas angin agar udara bisa keluar masuk. Yang keempat yaitu administrasi dengan memberikan himbauan dan anjuran berupa sosialisasi bahayanya terlalu sering di tempat yang lembab. Yang kelima yaitu APD dengan menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Yang keempat berupa hazard fisika dengan getaran dari mesin gerinda untuk memotong keramik. Resikonya yaitu mengakibatkan pekerja mengalami tendinitis karena gerakan berulang yang terjadi secara terus-menerus. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan sumber dari getaran, namun tidak bisa dilakukan karena gerinda merupakan alat penting. Yang kedua yaitu substitusi dengan mengganti mesin gerinda dengan tail scrape dan tail cutter. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memberikan bantalan pada pegangan mesin gerinda agar nyaman. Yang keempat yaitu administrasi dengan menganjurkan kepada pekerja untuk tidak menggunakan mesin gerinda terlalu sering dalam waktu sekaligus, serta memberikan sosialisasi mengenai penyakit tendinitis. Yang kelima yaitu APD, memberikan pekerja sarung tangan untuk kenyamanan saat bekerja. Selanjutnya yaitu hazard kimia dengan banyak sekali debu kecil yang berterbangan dengan resikonya yaitu partikel debu yang terhirup dapat masuk ke paru-paru dan menyebabkan serangan asma, batuk, dan juga bersin. Apabila debu memapar mata dapat menyebabkan iritasi dan mata kemerahan. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi dengan cara menghilangkan sumber debu yang berasal dari pasir, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan karena pasir merupakan komponen penting untuk proses pembangunan. Yang kedua yaitu substitusi, namun tidak bisa diganti karena pasir merupakan komponen penting. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan mencampurkan pasir dengan air dan juga semen. Yang keempat yaitu administrasi, yaitu melakukan sosialisasi kepada pekerja dengan menggunakan masker apabila mata iritasi maka dianjurkan menggunakan obat mata.
Yang kelima yaitu APD dengan menggunakan masker mulut, pelindung mata, dan juga pelindung hidung. Zat kimia selanjutnya yaitu kandungan berbahaya pada semen berupa senyawa kimia. Resiko yang dapat ditimbulkan ialah menyebabkan iritasi kulit dan mata karena semen memiliki sifat abrasif. Pengendalian risikonya yang pertama yaitu eliminasi, namun tidak dapat dihilangkan karena bahan penting dalam pembangunan. Yang kedua yaitu substitusi dan tidak dapat diganti juga karena semen merupakan komponen penting, tetapi intensitas abrasinya dapat dikurangi dengan penambahan pasir dan juga air dengan perbandingan yang tepat. Yang ketiga yaitu modifikasi engineeringnya menggunakan alat yang digunakan untuk menghindari tangan menyentuh semen secara langsung, dan administrasinya yaitu memperhatikan peringatan bahaya pada bungkus semen. Selain itu juga memberikan sosialisasi terlebih dahulu mengenai kandungan kimia pada semen. APD yang dapat digunakan ialah menggunakan sarung tangan dan juga masker agar tidak terhirup dan juga tidak terkena oleh kulit secara langsung. Hazard selanjutnya yaitu hazard ergonomi dengan posisi pekerja yang bungkuk saat mengolah semen dan pasir. Resiko yang dapat ditimbulkan ialah posisi bungkuk terlalu lama dapat menyebabkan nyeri punggung. Dengan pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan kebiasaan ini dengan istirahat atau melakukan peregangan. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti aktivitas bungkuk dengan aktivitas ringan seperti berdiri tegap. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan tidak dapat dimodifikasi karena tuntutan pekerjaan. Yang keempat yaitu meditasi, yaitu melakukan sosialisasi berupa peregangan dan juga istirahat. Selain itu juga sosialisasi mengenai pentingnya peregangan. Apa yang dapat digunakan tidak ada untuk aktivitas ini. Hazard ergonomi selanjutnya yaitu posisi duduk dan juga jongkok saat bekerja. Resikonya dapat menyebabkan nyeri pada kaki dan mudah letih. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan kebiasaan untuk jongkok terlalu lama. Dapat dilakukan dengan jongkok lalu duduk atau berdiri agar tidak terlalu nyeri. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti aktivitas dengan aktivitas yang berdiri. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan menggunakan tempat duduk. Yang keempat yaitu administrasi, melakukan peregangan dan juga istirahat. Selain itu juga bisa sosialisasi mengenai pentingnya peregangan. Yang kelima yaitu APD, menggunakan safety shoes yang memiliki bantalan tumit empuk untuk mengurangi rasa nyeri. Hazard yang terakhir yaitu hazard psikologi berupa perasaan khawatir karena adonan semen terlalu cair. Resiko yang dapat ditimbulkan ialah adonan pasir tidak dapat digunakan dan harus mengulang pekerjaan 2 kali. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan perasaan khawatir dengan selalu fokus dalam pekerja. Yang kedua substitusi, yaitu mengganti alat takar, mengambil air dan semen agar pas nantinya. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan memberi tanda berupa angka pada alat takar. Yang keempat yaitu administrasi, dapat saling mengingatkan untuk fokus dalam pekerja, dan juga APD yang dapat digunakan tidak ada untuk aktivitas ini. Aktivitas 2 yaitu memotong pertrub dengan hazard mekaniknya yaitu aliran listrik pada mesin gerinda. Resiko yang dapat ditimbulkan ialah kesetrum. Dengan pengendalian resiko yaitu yang pertama eliminasi, tidak dapat menghilangkan aliran listrik karena listrik merupakan komponen penting. Yang kedua yaitu substitusi, dengan mengganti aliran listrik dengan bahan yang berbaterai namun daya kekuatannya kurang. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, tidak dapat dilakukan. Yang keempat yaitu administrasi dengan memberikan peringatan mengenai bahayanya kesetrum serta memasang cara-cara pertolongan pertama apabila terjadi pekerja kesetrum. Yang kelima yaitu APD dengan menggunakan sarung tangan yang dapat menghalau listrik seperti berbahan karet serta menggunakan alas kaki yang berbahan karet. Hazard mekanik selanjutnya yaitu mata gerinda yang tajam dan juga tipis yang dapat menimbulkan resiko tangan bisa tersayat apabila mesin sedang beroperasi, maka juga tangan bisa terpotong. Pengendalian resikonya yaitu eliminasi, tidak dapat dihilangkan karena mata gerinda merupakan komponen penting. Yang kedua yaitu substitusi dengan mengganti pemotong besi, namun akan memerlukan waktu yang lama dan juga tenaga yang harus kuat dan juga. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan memasang mesin gerinda pada tempat tetap sehingga tidak ada resiko mesin gerinda terpeleset dan juga mengenai benda di sekitarnya. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan arahan mengenai cara memakai gerinda yang benar
Dan juga saat melakukan pekerjaan harus dipastikan juga jauh dari jangkauan anak-anak ataupun benda-benda yang dapat mengganggu pekerjaan. Sedangkan APD yang dapat digunakan ialah sarung tangan yang tebal untuk menghindari tangan dari terkena mata gerinda. Zat mekanik selanjutnya yaitu percikan api dari mata gerinda yang sedang beroperasi yang dapat menimbulkan resiko menyebabkan iritasi mata dan juga luka bakar. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi tidak dapat dihilangkan karena mata gerinda merupakan komponen penting. Yang kedua yaitu substitusi dengan mengganti pemotong besi agar tidak ada percikan api. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memasang penutup pada ujung atas mata gerinda agar percikan tidak ke arah tangan. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan sosialisasi tentang bahaya dari percikan api dan juga menyiapkan pertolongan pertama apabila terjadi luka bakar. Yang kelima yaitu APD, menggunakan sarung tangan dan juga menggunakan kacamata khusus untuk melindungi mata terkena percikan api. Hazard selanjutnya yaitu hazard fisika berupa getaran dari mesin gerinda untuk memotong besi. Resikonya yaitu pekerja mengalami tendinitis karena gerakan berulang yang terjadi secara terus-menerus. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan sumber dari getaran. Namun tidak bisa dilakukan karena gerinda merupakan alat penting. Yang kedua yaitu substitusi dengan mengganti mesin gerinda dengan mesin pemotong besi yang manual. Modifikasi engineering yang dapat dilakukan yaitu memberikan bantalan pada mesin agar nyaman. 4 yaitu administrasi dengan menganjurkan kepada pekerja untuk tidak menggunakan mesin bor terlalu sering dalam waktu sekaligus dan juga memberikan sosialisasi mengenai penyakit tendinitis tersebut. APD yang dapat digunakan yaitu sarung tangan yang tebal agar pekerja merasa nyaman. Hazard fisika selanjutnya yaitu suara bising dari mesin gerinda saat beroperasi. Risiko yang dapat ditimbulkan ialah gangguan pendengaran. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama yaitu eliminasi, tidak dapat dihilangkan karena suara alami dari mesin gerinda. Yang kedua yaitu substitusi dengan mengganti mesin gerinda dengan mesin pemotong besi yang manual. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan. Yang keempat yaitu administrasi berupa memberikan anjuran untuk memakai APD serta memberikan sosialisasi bahayanya suara bising pada pendengaran. Yang kelima yaitu APD dengan menggunakan earplug atau pelindung telinga. Zat selanjutnya yaitu hazard kimia berupa debu hasil dari proses pemotongan besi. Risiko yang dapat ditimbulkan ialah gangguan sistem pernafasan. Selain itu juga dapat menyebabkan iritasi pada mata. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi berupa menghilangkan sumber debu pada proses pemotongan besi, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan. Yang kedua yaitu substitusi agar tidak mengeluarkan debu, bisa menggunakan mesin pemotong besi yang manual. Modifikasi engineering tidak dapat dilakukan. Administrasi yang dapat dilakukan ialah sosialisasi kepada pekerja dengan menggunakan masker. Apabila mata iritasi, maka dianjurkan menggunakan obat mata. Dan APD yang dapat digunakan ialah masker dan pelindung mata. Hazard kimia selanjutnya yaitu bau yang menyengat dari proses pemotongan besi dengan risikonya dapat mengganggu sistem pernafasan. Selain itu juga menyebabkan sesak nafas dan juga pusing. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan sumber bau, tetapi hal ini dapat dilakukan karena murni dari proses pemotongan besi. Yang kedua yaitu substitusi, bau yang menyengat tidak dapat digantikan, namun alat pemotong agar tidak menimbulkan bau bisa digantikan dengan alat potong yang manual. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Hal ini tidak dapat dilakukan karena bau merupakan risiko alami dari proses pemotongan besi. Administrasi yaitu diberi rambu-rambu mengenai awas bau menyengat serta memberikan arahan untuk menggunakan APD. Dan APD yang dapat digunakan ialah masker yang memiliki lapisan tebal untuk mengurangi intensitas bau. Selanjutnya yaitu hazard ergonomi, yaitu posisi duduk yang jongkok dengan resikonya dapat menyebabkan nyeri pada kaki dan mudah lelah. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan posisi atau kebiasaan jongkok terlalu lama. Yang kedua yaitu substitusi dengan mengganti aktivitas dengan aktivitas yang berdiri atau dengan aktivitas yang berdiri. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan menggunakan tempat duduk. Yang keempat yaitu administrasi dan melakukan peregangan dan istirahat. Selain itu juga bisa sosialisasi mengenai pentingnya peregangan. Dan juga APD yang digunakan ialah safety shoes yang memiliki bantalan tumit empuk untuk
rasa nyeri. Selanjutnya yaitu hazard psikologi berupa perasaan cemas karena mata terkena percikan api dari mesin gerinda. Resiko yang dapat ditimbulkan ialah kehilangan fokus dan juga potongan pir menjadi salah. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan perasaan cemas dengan tetap melihat pekerjaan yang sedang dilakukan dan memakai kacamata agar aman. Yang kedua yaitu substitusi dengan mengganti mesin gerinda dengan mesin manual agar tidak muncul lagi rasa cemas karena takut mata terkena percikan api. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering dengan memberi penutup pada bagian atas mata gerinda agar percikan api tidak mengarah ke mata. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan sosialisasi mengenai cara memakai mesin gerinda dengan benar. Dan APD yang dapat digunakan ialah kacamata khusus untuk menggerinda. Aktivitas ketiga yang saya pilih ialah memperbaiki joint couple pada truk yang memiliki hazard mekanik berupa truk berbahan besi di area joint couple yang menimbulkan resiko kepala terbentur sehingga menimbulkan kepusingan. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, tetapi tidak dapat dihilangkan karena truk berbahan besi agar kuat saat mengangkut barang. Yang kedua yaitu substitusi, tidak dapat diganti karena bahan besi pada truk adalah kebutuhan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering berupa memberikan spons pada pinggiran besi agar nantinya apabila terkena kepala tidak terasa sakit. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan arahan untuk berhati-hati saat akan melakukan pekerjaan. Dan APD yang dapat digunakan ialah pelindung kepala berupa helm. Hazard mekanik selanjutnya yaitu kunci pasring yang terbuat dari logam yang dapat menimbulkan bengkak apabila terkena kaki. Namun pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan kunci pasring, tetapi tidak bisa dilakukan karena kunci pasring sangat berguna untuk memperbaiki joint couple. Yang kedua yaitu substitusi, kunci pasring bisa diganti dengan menggunakan shock. Modifikasi engineering yaitu memberi bantalan pada gagang kunci pasring agar nantinya apabila terkena kaki tidak menimbulkan sakit yang parah. Yang keempat yaitu administrasi berupa memberikan rambu-rambu atau memberikan arahan untuk menggunakan kunci pasring dengan benar agar tidak menimbulkan bahaya. Apa yang dapat digunakan yaitu menggunakan sepatu atau pelindung kaki agar nantinya tidak ada resiko terkena kunci pasring. Hazard selanjutnya yaitu hazard fisika berupa suhu panas karena paparan sinar matahari langsung yang menimbulkan dehidrasi, juga resiko kanker kulit karena paparan sinar UV, dan juga meningkatkan resiko heat stroke. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi berupa menghilangkan suhu panas dengan berteduh di bawah truk. Yang kedua yaitu substitusi, tidak dapat diganti karena merupakan faktor asli atau alami. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, tidak dapat dilakukan karena sudah bisa diganti dengan berteduh di bawah truk. Yang keempat yaitu administrasi dengan memberikan anjuran kepada pekerja untuk berteduh di sekitar jam 12 siang dan menganjurkan pekerja untuk minum air putih untuk menghindari dehidrasi. APD yang dapat digunakan ialah pelindung kepala dan juga baju yang tertutup namun ringan dan berbahan menyerap keringat. Dan yang terakhir yaitu hazard ergonomi berupa posisi duduk yang jongkok yang dapat menimbulkan resiko nyeri pada kaki dan mudah lelah. Pengendalian risiko yaitu yang eliminasi dengan menghilangkan kebiasaan jongkok terlalu lama. Yang kedua yaitu substitusi dengan mengganti aktivitas dengan aktivitas yang berdiri. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering berupa menggunakan tempat duduk. Yang keempat yaitu administrasi, melakukan peregangan dan juga istirahat. Yang dapat digunakan ialah safety shoes untuk mengurangi rasa nyeri. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.